Oke, selanjutnya kita akan coba membahas tentang relevant cost ya, atau apa saja biaya yang relevan dalam ketika kita menyusun kebijakan inventory. Yang pertama, ya tentu semuanya adalah total cost. Ini adalah purchase cost, order ditambah order cost, ditambah holding cost, ditambah shortage. Dan nah ini for standard cost komponen ya, ini ada 4 standar cost komponen, ada biaya pembelian, biaya ya harga barangnya, unit value, biaya ordering ya, setup gitu ya, sekali order begitu bisa jadi banyak produk sekali sekali order ya. Kemudian holding ya, ketika kita menyimpan produk tersebut. Kemudian adalah shortage cost, ketika barang tersebut ternyata habis, itu juga menimbulkan biaya. Dan perlu dipahami bahwa setiap buku berbeda-beda nih dalam menyebutkan nomenklatur atau istilah-istilah cost ini. Nah, yang pertama adalah purchase cost, unit value ya, tentu adalah sederhananya kalau kita inventory baterai HP misalnya begitu ya, atau baterai mobil listrik misalnya. Tentu baterainya tersebut satuannya adalah dolar per unit misalnya, atau rupiah per unit, sederhana ya. Misalnya harganya 100 juta per unit. Nah, apa saja itu memuat biaya tersebut? Nah, itu total landed cost. Jadi ketika barang tersebut sampai kepada customer ya, atau kepada kita, termasuk biaya pengiriman dan lain, itu adalah purchase cost ya. Untuk mendapatkan produk tersebut ya, jadi pajak dan lain-lain harus sudah masuk semuanya di sini. Nah, bagaimana cara kita menentukan angka ini adalah ya bisa melalui purchase price pembelian, atau manufacturing cost-nya ya, melalui berapa biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau komponen tersebut. Dan kapan ini relevan? Ya, ini relevan jika purchase price differs with respect to quantity or timing of order ya. Jadi jadi ini perlu kita pertimbangkan dalam model inventory kita, kalau purchase price ini berbeda-beda tergantung kuantitas. Jadi misalnya kalau kita belinya lebih banyak, ternyata jadinya lebih murah. Nah, ini perlu kita pertimbangkan. Atau timingnya ya, mungkin ketika belinya sekarang atau belinya nanti, ternyata ngaruh juga terhadap harga barang ya. Simbolnya adalah C. Kemudian ada CT, ini adalah ordering cost ya, set artinya adalah per order. Jadi misalnya kita mau beli baterai tadi ya, baterai tadi mungkin mau order 1, 2, 3 atau 100, ordering cost-nya tetap sama. Ada biaya nelfonnya, biaya kirimnya mungkin, ada biaya menugaskan orang inspeksi ke sana dan lain-lain. Jadi order cost-nya, setup, maka disebutnya adalah setup. Ya, jadi cost to place, receive, and process batch of goods. Ya, jadi sifatnya adalah batch ya, satu batch of goods. Ya, processing, invoicing, auditing, labor, dan lain-lain. Kemudian bisa juga kalau dalam manufacturing bentuknya adalah setup gitu ya. Bagaimana cara kita menentukan nilai ini? Kita bisa lakukan workflow analysis. Kita coba telusuri dalam ketika kita melakukan pemesanan, biayanya apa saja yang timbul. Kemudian tambahkan semua biaya administrasi ya, dan kemudian selama setahun kemudian dibagi dengan total orders ya, dengan misalnya dalam setahun semua biaya pemesanan itu administrasi habisnya 1 miliar. Ternyata itu untuk 100 pemesanan, berarti 1 miliar bagi 100 atau 10 juta ya per pemesanan. Kapan ini muncul ya? Ketika itu ada begitu. Ketika biaya itu memang ada, maka itu relevan untuk kita pertimbangkan ya dalam model inventory kita begitu. Kemudian holding cost. Nah, holding cost ini adalah CE biasanya ya, CE C dikali H begitu ya rumusnya. Cost dari purchase cost-nya dikali dengan persentase atau rasio holding cost-nya. Oke, ya ini ya, jadi holding cost. Jadi tergantung mungkin dolar per unit time ya. Jadi dolar per satu baterai per satu hari misalnya, itu bisa.
Jadi, maka kalau harinya naik jadi 10 hari, maka holding cost-nya naik, atau jumlah produknya naik, maka holding cost-nya juga naik ya, juga naik. Kemudian apa saja yang masuk dalam holding cost ini adalah storage ya, mungkin ukuran warehouse-nya, kemudian servisnya, mungkin ya asuransi dan pajak ketika barang itu disimpan, kemudian resiko bisa jadi tercuri, bisa jadi hilang, bisa jadi rusak, obsolete, kemudian capital cost-nya ya. Nah, ini bisa jadi nilainya adalah misalnya kita pasang misalnya 25% dari harga barang ya, set by management. Oke. Nah, kemudian kapan ini relevan? Kapanpun ketika inventory itu disimpan oleh satu periode waktu. Tapi kalau tidak disimpan ya tidak ada biaya ini berarti ya. Jadi hampir selalu ini memang relevan. Kemudian satu lagi adalah shortage cost. Ya, shortage cost adalah ketika barang tersebut tidak ini ya, atau habis ya, sehingga inventory kosong sehingga permintaan tidak bisa dipenuhi. Nah, ini juga menimbulkan suatu biaya. Satuannya adalah dollar per unit atau dollar per unit time, dollar per order dan lain. Mungkin sederhananya dolar per unit saja kita anggapnya ya. Tapi Anda bisa mempelajari nanti untuk opsi-opsi yang lain. Apa sih yang memuat di sini? Biaya ketika not having an item in stock ya. Jadi biaya ketika tidak punya barang tersebut di stok. Jadi bisa jadi back order. Artinya kita minta customer inden ya, menunggu. Ya, kalau entah kenapa kalau sekarang di Indonesia orang beli mobil itu memang sifatnya inden ya. Padahal itu sebenarnya suatu malprestasi dari yang itu, artinya ada shortage. Harusnya ketika orang itu beli, besoknya itu langsung datang gitu mobilnya. Tapi ini seperti harus memang dilazimkan inden itu back order. Kemudian lost sales. Artinya customer-nya bisa jadi pergi ke tempat lain, atau last customer sales. Jadi customer-nya bukan penjualannya yang pergi, tapi customer-nya yang pergi. Kemudian ada disruption cost. Ya, disruption cost ini artinya ketika inventory tidak ada, mungkin kita harus mendadak mengubah rencana produksi. Nah, itu adalah disruption. Akhirnya production lainnya langsung dirubah mendadak, produksi secara mendadak. Bagaimana cara kita menentukan angkanya ya? Ya, kita bisa engineering the cost, perkirakan, tentukan service level. Nah, itu determine specific value, kita bisa rancang gitu ya. Atau kita bisa asumsikan dengan mematok service level. Misalnya contoh, saya ingin dalam setahun hanya 1% saya gagal memberikan permintaan customer. Nah, jadi kadang bisa dijadikan constraint juga. Kapan kita perlu mempertimbangkan komponen biaya ini ya di dalam kebijakan inventory kita adalah ketika ada ketidakpastian dalam demand dan ada waktu untuk melakukan replenishment, pengisian ulang ya. Ada jadi itu maka ini perlu kita pertimbangkan dalam model kita. Nah, jadi diulang lagi, total cost itu adalah purchase cost, order cost, holding cost, dan shortage.